Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk, masih membahas mengenai topik jangan lecehkan merah putih bersama Marwarar Siahaan yang sudah di studio, pengamat hukum tata negara. Dan kita juga menerima penelpon, ada Pak John Peto dari Kepulauan Riau. Selamat malam Pak John. Selamat malam, Berita Satu. Ya, silakan Pak John. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan Pak terkait topik kita? Ya, selamat malam dengan Pak Marwar dulu. Ya. Malam, Pak. Salam merdeka. Merdeka. Saya sangat sedih Pak. Ya, tetes air mata saya merah putih dilecehkan. Ya, sama. Ya. Ya Pak John, silakan Pak, teruskan. Iya, iya. Saya sangat sedih. Sangat sedih dengan apa merah putih dilecehkan. Ya. Ya, ini kayaknya tidak bisa lagi ditangani oleh pihak kepolisian. Ini udah NKRI. Ya. Jadi kalau dapat nih TNI harus bertindak kalau yang begini. Karena saya di kepulauan, saya pernah mengibarkan bendera 5.000 di pantai. Ya. Ya. Ya, dengan saudara masyarakat. Kami di perbatasan dengan Malaysia, Singapura. Bagaimana kita meningkatkan merah putih. Contohnya sekarang ini merah putih di oret-oret begitu. Baik. Jadi betul saya Pak. Ya Bapak, mungkin Pak Marwar masih di DPR RI itu. Memang ini saya tidak yakin ya ada akan mengganti ideologi kita, tidak akan bisa itu Pak. Ya, merah putih tidak akan bisa diganti. Baik. Ya, NKRI tidak akan bisa, itu harga mati. Bhinneka Tunggal Ika juga tidak akan bisa. Baik. Jadi kalau yang ada sekarang ini kayak yang demo-demo besar gitu, nggak usah kita. Sebenarnya kita nih yang besar-besarkan. Kalau kami di sana nggak ada yang besar-besarkan orang itu kok. Baik Pak John, kami sudah menangkap maksud Anda. Orang-orang itu. Ya. Kami di sana aman-aman aja kok Pak. Baik, terima kasih Pak John. Nanti akan ditanggapi juga oleh Pak Marwarar. Selanjutnya kita ke penelpon berikutnya, ada Pak Marolok di Jakarta. Selamat malam Pak Marolok. Selamat malam. Ya Pak Marolok, silahkan Pak. Tadi gini nih, sudah terlalu lama ini lambang negara kita ini dilecehkan. Ya. Bukan hanya bendera, tapi Pancasila juga dilecehkan. Ya. Ini karena selama ini terlalu banyak pembiaran ini. Nah, terutama dilakukan oleh rezim sebelum ini. Ya. Menurut Anda kenapa Pak? Apa karena memang sanksinya kurang tegas ini Pak? Bukan sanksinya kurang tegas, tapi justru rezim sebelum Jokowi ini membiarkan. Nah, membiarkan. Nah, apa yang dilakukan oleh pelecehan terhadap lambang-lambang negara, terhadap lambang-lambang negara, ini sudah terjadi sejak lama, gitu kan? Dibiarkan, dan saya sangat mendukung ini. Kalau Polri sekarang, terutama di masa Pak Tito ini, saya pikir cukup tegas sekarang. Harus ditindaklanjuti. Masalah penghinaan terhadap Pancasila, terhadap bendera negara harus ditindak. Baik Pak Marolok, terutama terhadap kelompok-kelompok intoleran yang sengaja mereka menyusup dengan alasan demokrasi, alasan kebebasan, padahal demokrasi itu adalah ada aturannya. Harusnya diapakan Pak kelompok seperti itu? Penegakan hukum. Ditegakkan, ditindas ya Pak ya, ditindak ya? Sudah ada kan? Oke, baik, terima kasih Pak Marolok, kami sudah menangkap maksud Anda. Iya, itu tadi beberapa tanggapan dari masyarakat yang ternyata mungkin sangat menyayangi dan mencintai lambang negara kita, yaitu merah putih itu sendiri. Pak Marwar menanggapi apa yang mereka sampaikan, yang pertama menyatakan bahwa dari Pak John mengatakan ini sampai harus melibatkan dari pihak TNI. Kalau dari Pak Marolok bahkan menganggap bahwa ini sebenarnya pembiaran dari rezim sebelumnya, Pak Marwar. Ya, jadi memang benar Pak John ini bahwa kita juga sedih ini. Tampaknya banyak atau ada pihak yang tidak mencintai NKRI ini dan tidak bangga. Itu yang membuat kita hati kita agak bahasa Jawanya terenyuh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita katakan ini ada pembiaran di masa lalu, saya kurang tahu ya. Tetapi mungkin juga. Dan di sini mungkin kita harus menjawabnya dengan penegakan hukum yang efektif. Saya kira Pak Marolok betul itu. Tetapi kalau memang sudah gawat, ya tentulah baru kita libatkan TNI kan, karena tentu dalam situasi tertentu saja bahwa TNI itu boleh di BKO-kan, diperbentukan kepada kepolisian. Untuk kasus ini bagaimana Pak? Untuk kasus ini saya kira belum cukup,
belum begitu dahsyat ini. Perlu dilibatkan. Ya, jadi saya kira tidak perlu untuk sementara. Tetapi ya benar ini Pak John ini, Pak Marolop, bahwa penegakan hukum yang efektif sebenarnya bukan beratnya hukuman, tetapi efektif hukum ditegakkan kalau ada pelanggaran diproses begitu sampai nggak ke pelakunya seperti itu ya. Ya, tetapi ini selalu dipermasalahkan sekarang adalah tanggung jawab organisasi atau pimpinan organisasi kan. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang, apakah ormas yang ini memang badan hukum atau tidak. Nah, kalau dia badan hukum, sekarang ini apa yang dikatakan tanggung jawab korporasi di dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anggota juga merupakan tanggung jawab ini. Dan siapa yang dihukum dalam hal itu bisa dari sudut denda, bisa korporasi, tapi tanggung jawab pidananya adalah pimpinan, siapa pengurusnya. Oke, baik. Kita juga sudah tersambung Pak Marwarar dengan anggota Komisi 1 DPR, Bapak Syarif Hasan. Selamat malam Pak Syarif Hasan. Iya, selamat malam Mbak Veronica ya. Baik, Pak Syarif Hasan, ini membahas tentang pengibaran bendera putih, bendera merah putih yang kemudian bertulisan Arab yang baru-baru ini terjadi pada salah satu unjuk rasa. Tanggapan ataupun juga Komisi 1 DPR ini sendiri menyikapinya bagaimana Pak? Karena ini dianggap melecehkan lambang negara kita. Ya tentunya pertama setiap warga negara itu harus menghargai bendera negara kita, ya. Yang dan kedua dalam bentuk penghargaan itu ya harus betul-betul menempatkan pada posisi yang terhormat, maksud saya yang sewajarnya. Kalau untuk kasus ini bagaimana Pak Syarif Hasan? Tentunya kita menghargai sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai rasa kecintaan kita kepada bendera kita sendiri. Ya. Nah, kalau sejauh ini bagaimana Pak Anda melihatnya? Saya pikir menyangkut kasus adanya penulisan di bendera merah putih ya tentunya ini harus dikaji kembali. Apakah memang itu memang ada pelarangan begitu ya? Karena saya pikir ini kan kasuistis ya. Dan saya lihat juga kalau mengibarkan itu kan berarti tidak melakukan suatu perbuatan yang menghina ataupun melecehkan bendera kita. Tapi benderanya ditulis atau dicoret ataupun ditambah-tambahkan, tetapi perlu kita lihat di undang-undangnya apakah memang secara tegas dikatakan begitu. Kalau memang secara tegas dinyatakan bahwa tidak boleh menambah-nambah dan sebagainya, ya itu memang harus dilakukan tindakan yang secara prosedur. Nah, yang ketiga menurut saya, halo. Iya Pak, kami mendengarkan. Yang ketiga menurut saya justru yang lebih patut, mana yang lebih menjadi prioritas perhatian kita, apakah bendera kita itu yang dituliskan dengan huruf-huruf itu terus dikibarkan, ataukah ada warga negara asing yang mengibarkan bendera asing di wilayah negara kita? Nah, justru itu yang menurut saya itu juga yang menjadi titik yang sangat krusial bagi negara kita, ya kan? Jadi membiarkan orang asing mengibarkan benderanya di wilayah teritorial kita tanpa seizin dan pemberitahuan kepada aparat kita, itu yang lebih fatal menurut saya. Pak Syarif. Dan saya pikir kalau ini juga harus ditindaklanjuti, jadi jangan hanya kasuistis tentang tambahan penulisan, tetapi semuanya yang berbau tentang bendera, ya baik bendera asing yang dikibarkan di Indonesia tanpa seizin, kemudian perlakuan bendera kita kepada bendera kita sendiri, itu betul-betul harus dicermati oleh penegak hukum. Ya, atau jadi, mungkin kemudian langkah yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat, Pak Syarif. Harus ada tindakan, harus ada prioritas, mana yang lebih substansi. Baik, Pak Syarif. Saya pikir itu. Nah, kita akan usut apakah memang ada kesengajaan ataupun akan melecehkan atau dan sebagainya, harus diusut. Siapa yang bertanggung jawab ya tentu harus dipanggil. Saya pikir itu. Baik, itu adalah penjelasan Pak Syarif Hasan yang memang saat ini memang sudah berjalan sih Pak. Artinya bahwa itu juga tidak perlu untuk disampaikan karena itu sudah melalui prosedur yang memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian hingga saat ini. Tapi kemudian kalau kita menyikapi hal tersebut atau apa yang Anda sampaikan Pak, bahwa
dengan kemudian kita mencoret atau menuliskan sesuatu di bendera kita, apakah itu kemudian bisa terbaca oleh negara lain bahwa bendera mereka saja mereka perlakukan seperti itu? Kenapa tidak kita mengibarkan bendera kita di negara mereka? Mungkin nggak sih ada asumsi seperti itu sebenarnya, Pak Syarif Hasan? Di dalam undang-undang kita tidak boleh memiliki satu asumsi. Di dalam pelaksanaan undang-undang harus jelas tertulis dalam satu pasal per pasal. Jadi kebetulan juga memang ini kasus kayak seperti begini mungkin tidak diprediksikan oleh kita semua. Jadi saya pikir ya kita tidak boleh berasumsi, kita tidak boleh berandai-andai. Semuanya harus berdasarkan kepada undang-undang. Betul. Ada nggak yang tertulis dalam undang-undang seperti itu? Setahu saya sikap kita ya terhadap bendera itu yang tertulis di dalam undang-undang. Saya pikir sekali lagi ya kita harus berdasarkan undang-undang, tidak boleh berdasarkan asumsi. Baik, Pak Syarif Hasan. Justru karena kita berdasarkan undang-undang, makanya sebaiknya memang tidak ada yang perlu dikaji ulang, Pak. Artinya proses ini tetap dilaksanakan. Terima kasih Pak Syarif Hasan sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Baik, kembali ke Pak Marwara. Anda menanggapi seperti apa? Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, ini sangat menarik sebenarnya karena ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Syarif Hasan juga sebenarnya senada dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Pak Marwara, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.